Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita ketemu lagi di materi ilmu penyakit dan penunjang diagnostik. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat dalam menerima materi pembelajaran jarak jauh. Baiklah, sebelum kita mendengarkan paparan dari teman-teman, Ibu ingin memberikan sedikit informasi, tak lain tak bukan mengenai COVID-19. Pandemi yang masih harus kita lewati bersama gitu ya. Jadi dalam kesempatan ini Ibu mohon dengan sangat untuk teman-teman dapat menerapkan protokol kesehatan, dapat menjadi role model dalam penerapan protokol kesehatan di minimal di lingkungan keluarga. Ya, jadi selalu menggunakan masker. Ingatkan keluarganya juga untuk selalu menggunakan masker, untuk selalu menjaga jarak, untuk tidak keluar rumah jika itu bukan hal-hal yang sangat mendesak. Terkait COVID, datanya sampai sekarang masih terus ada peningkatan. Peningkatan yang signifikan, bahkan sehari mungkin bisa, kemarin itu hampir 4.000 lebih yang terkonfirmasi positif COVID-19, 4.000 dalam satu hari. Dengan angka meninggal itu lebih dari 100. Jadi dalam kesempatan Ibu minta yuk kita sama-sama lagi menerapkan protokol kesehatan. Nah, untuk gejala COVID, mungkin teman-teman banyak mendengar COVID ini gejala awalnya sesak, batuk, sakit tenggorokan, demam. Nah, untuk sekarang banyak pasien-pasien yang tidak memiliki gejala apapun, namun ketika dilakukan swab, dia dinyatakan positif. Bahkan sekarang ada gejala baru yang muncul pada pasien dengan COVID-19 yaitu anosmia. Anosmia ini apa sih? Anosmia ini artinya kemampuan kerja indera penciuman menurun. Jadi banyak pasien-pasien sekarang yang terkonfirmasi COVID-19 ini tidak mampu untuk mencium bau-bauan. Jadi kemampuan hidungnya itu menghilang. Dia tidak bisa mencium bau minyak kayu putih, dia tidak bisa mencium bau sabun, semuanya dia tidak bisa mencium. Ya, coba kalian nanti lakukan di rumah. Bisa nggak sih mencium? Hidungnya masih bisa merasakan bau nggak gitu. Kemudian kalau nanti ada keluarga, tetangga, atau saudara atau apapun yang bertanya kenapa ya hidung saya tidak bisa mencium bau-bauan, nah silahkan nanti kalian rekomendasikan untuk langsung menuju ke pelayanan kesehatan untuk bisa dilakukan screening COVID. Ya, jadi untuk sekarang COVID ini semakin banyak gejala yang muncul variatif, bahkan banyak dari pasien yang memiliki COVID tidak memiliki gejala apapun. Oke, kita langsung aja yuk mendengarkan paparan dari teman-teman. Untuk minggu ini akan Ibu tampilkan materi GOAT dan low back pain. Assalamualaikum teman-teman, saya Miran Nadia Putri, saya leader dari tim 4. Di sini tim kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama Mira, yang kedua Salma, Azla, Suci, dan Desa. Di sini kami akan menjelaskan tentang penyakit GOAT. Apa sih itu penyakit GOAT dan bagaimana sih awal mula terjadinya penyakit GOAT? Penyakit GOAT terjadi karena kristal urat menumpuk di sendi. Kristal urat dapat terbentuk ketika seseorang memiliki kadar urat yang tinggi dalam darahnya. Nah, teman-teman, di sini ada 4 tahap untuk penyakit GOAT sendiri. Yang pertama ada definisi dan etiologi, yang kedua ada manifestasi klinis, yang ketiga ada patofisiologi dan pathway, yang terakhir ada pemeriksaan penunjang dan penata pelaksana. Nah, di sini kami bakal menjelaskan satu persatu dari tahap tersebut. Yang pertama adalah definisi dan etiologi. Apa sih itu definisi dan etiologi? Definisi gout merupakan salah satu penyakit inflamasi sendi yang paling sering ditemukan yang ditandai dengan penumpukan kristal monosodium urat di dalam maupun di sekitar persendian. Monosodium urat ini berasal dari metabolisme purin. Purin adalah protein yang mengalami metabolisme di dalam tubuh menjadi asam urat. Hal penting yang memengaruhi penumpukan kristal urat adalah hiperuresemia dan supersaturasi jaringan tubuh terhadap asam urat. Apabila kadar asam urat di dalam darah terus meningkat dan melebihi batas ambang saturasi jaringan tubuh, penyakit gout ini memiliki manifestasi berupa penumpukan kristal monosodium urat secara mikroskopis maupun makroskopis berupa tofi. Faktor resiko yang mempengaruhi gout arthritis adalah 1. Usia. Pada umumnya, serangan gout arthritis yang terjadi pada laki-laki mulai dari usia pubertas hingga usia 40-69 tahun. Sedangkan pada wanita, serangan gout arthritis lebih tua daripada laki-laki. Biasanya terjadi pada saat menopause. Karena wanita memiliki hormon estrogen, hormon inilah yang dapat membantu proses pengeluaran asam urat melalui urin hingga asam urat di dalam darah dapat terkontrol. 2. Jenis kelamin.
Laki-laki memiliki kadar asam urat yang lebih tinggi daripada wanita, sebab wanita memiliki hormon estrogen. Ketiga, konsumsi purin yang berlebih. Konsumsi purin yang berlebih dapat meningkatkan kadar asam urat di dalam darah, serta mengkonsumsi makanan yang mengandung alkohol. 5. Obat-obatan. Serum asam urat dapat meningkatkan pula akibat salisitas dosis rendah, kurang dari 2-3 gram per hari, dan sejumlah obat diuretik serta antihipertensi. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang manifestasi klinis. Manifestasi klinis tentang gout arthritis. Terdapat 4 stadium perjalanan klinis gout arthritis yang tidak diobati. Stadium pertama adalah hiperuresemia asimptomatik. Pada stadium ini, asam urat serum meningkat dan tanpa gejala selain dari peningkatan asam urat serum. Stadium kedua gout arthritis akut. Terjadi awitan mendadak, pembengkakan dan nyeri yang luar biasa, biasanya pada sendi ibu jari kaki dan sendi metatarsofalangeal. Stadium ketiga setelah serangan gout arthritis akut adalah tahap interkritikal. Tidak terdapat gejala-gejala pada tahap ini, yang dapat berlangsung dari beberapa bulan sampai tahun. Kebanyakan orang mengalami serangan gout arthritis berulang dalam waktu kurang dari 1 tahun jika tidak diobati. Stadium keempat adalah tahap gout arthritis kronis dengan timbunan asam urat yang terus meluas selama beberapa tahun jika pengobatan tidak dimulai. Peradangan kronis akibat kristal-kristal asam urat mengakibatkan nyeri, sakit, dan kaku, juga pembesaran dan penonjolan sendi. Oke teman-teman, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu tahap patofisiologi dan pathway. Tahap patofisiologi dan pathway dibagi menjadi 4 tahap atau biasa disebut beberapa fase, yaitu fase pertama. Tahap ini terjadi akibat peningkatan asam urat yang berasal dari metabolisme purin yang berasal dari diet dan pemecahan sel tubuh. Fase kedua, fase ini adalah serangan akut yang ditandai dengan tanda radang, biasanya pada sendi metatarsofalang, dorsum kaki, mata kaki, lutut, pergelangan tangan, dan sendi siku. Fase ini terjadi akibat perpindahan monosodium urat ke cairan sendi dan menimbulkan reaksi perlawanan dari sel neutrofil sehingga mencetuskan reaksi radang oleh beberapa sitokin inflamasi dan ditandai dengan sendi yang merah, nyeri, panas, dan bengkak. Selanjutnya ada fase ketiga. Fase ini sering dikenal dengan fase interkritikal asimptomatik, yaitu fase tanpa adanya gejala, namun kristal monosodium urat tetap terdeposit pada cairan sendi. Keadaan ini dapat berlangsung sampai 10 tahun atau lebih. Yang terakhir ada fase keempat. Fase ini adalah fase artritis gout kronik yang ditandai dengan munculnya tofus atau biasa disebut deposit monosodium urat pada beberapa sendi namun tanpa tanda radang. Tofus ini dapat pecah sendiri dan sering menimbulkan infeksi sekunder. Pada fase ini sering terjadi kerusakan sendi, gangguan fungsi ginjal, dan gangguan kardiovaskuler. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang pemeriksaan penunjang dan pelaksana. Yang keempat, pemeriksaan penunjang dan penata laksana. Pemeriksaan penunjang menurut Helmy, pemeriksaan penunjang artristik gout adalah yang pertama, laboratorium. Laboratorium yaitu yang pertama, pemeriksaan cairan sinopia didapatkan adanya kristal monosodium urat intraseluler. Yang kedua, pemeriksaan serum asam urat meningkat kurang lebih 7 mg. Yang ketiga, urinalisis 24 jam didapatkan ekstresi kurang lebih 800 mg. Urinalisis untuk mendeteksi risiko batu asam urat. Yang kelima, pemeriksaan kimia kimia darah untuk mendeteksi fungsi ginjal, hati, hipertrigliseridemia, tingginya LDR, dan adanya diabetes mellitus. Yang kedua, radiodiagnostik. Radiografi untuk mendeteksi adanya klasifikasi sendi dan didapatkan adanya erosi pada permukaan sendi dan kapsul sendi. Oke teman-teman,
Segitu saja yang bisa saya dan teman-teman saya sampaikan kepada kalian semua. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga ilmu atau penjelasan yang kami berikan bisa bermanfaat dan bisa berguna bagi seluruh masyarakat dan teman-teman yang mendengarkan video kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Oktavia. Hari ini saya ingin mempresentasikan tentang low back pain bersama dengan Aurel Ramadaneta, Widya Lavasya Sepianingsih, Siti Nursyifa Aulia, Rizka Fitriyanti. Low back pain merupakan salah satu gangguan muskuloskeletal yang ditandai dengan nyeri yang terbatas dengan regio lumbal dengan gejalanya tidak hanya terbatas pada satu radik saraf. Nyeri ini terasa di antara sudut iga terbawah dan lipat bokong bawah, yaitu di daerah lumbal atau lumboskaral, dan sering disertai dengan penjalaran nyeri ke arah tungkai dan kaki. Nyeri yang berasal dari daerah punggung bawah dapat menyebar ke daerah lain atau sebaliknya, nyeri yang berasal dari daerah lain dirasakan di daerah punggung bawah. Low back pain merupakan nyeri dan ketidaknyamanan yang dirasakan pada punggung bawah yang terlokalisasi di bawah sudut iga terakhir dan di atas lipat bokong. Berdasarkan perjalanan kliniknya, low back pain dibagi menjadi dua, yaitu A. Low back pain akut adalah rasa nyeri yang menyerang secara tiba-tiba, rentang waktunya beberapa hari sampai beberapa minggu. Nyeri ini dapat hilang atau sembuh dalam waktu kurang 6 minggu. Low back pain akut dapat disebabkan oleh luka traumatik seperti kecelakaan atau terjatuh. Yang B. Low back pain kronik adalah rasa nyeri yang menyerang lebih dari 6 bulan atau merupakan nyeri berulang atau kekambuhan. Berdasarkan pemicunya, low back pain terbagi menjadi dua, yaitu A. Low back pain spesifik disebabkan oleh penyakit-penyakit organik. B. Low back pain non-spesifik, jenis low back pain yang tidak dapat diidentifikasi penyebabnya. Low back pain adalah sebuah masalah yang berdasarkan data epidemiologi seringkali ditemukan di semua ras di seluruh dunia dengan angka kejadian yang bervariasi. Dapat diperkirakan sekitar 60-70% warga di negara maju akan mengalami nyeri punggung bawah non-spesifik minimal sekali seumur hidup. Sekitar 20% pasien dengan nyeri punggung bawah akut akan berlanjut mengalami gejala kronis. Menurut peneliti Meuccier et al., angka bervalensi nyeri punggung bawah 3 hingga 4 kali lebih tinggi di atas usia 50 tahun dibanding dengan di antara usia 18 hingga 30 tahun. Nyeri punggung bawah kronis adalah 4,2% di antara usia 24 sampai 39 tahun dan 19,6% di antara 20 sampai 59 tahun. Nyeri punggung bawah juga lebih sering ditemukan pada wanita, pada populasi dengan status ekonomi rendah, tingkat edukasi lebih rendah, dan perokok. Di Indonesia sendiri belum ada data peneliti yang menilai angka kejadian nyeri punggung bawah kronis secara menyeluruh. Namun, nyeri kronis adalah alasan tersering Indonesia untuk mengunjungi fasilitas pelayanan rawat jalan. Menurut Purwata et al., nyeri punggung bawah adalah nyeri neuropatik yang paling sering ditemukan di Indonesia. Penyebab dari low back pain dapat dibagi menjadi dua. Ada dystogenik, sindrom spinal radiokuler, dan ada non-dystogenik. Sindrom radikuler biasanya disebabkan oleh suatu hernia nukleus pulposus yang merusak saraf-saraf di sekitar radiks. Diskus hernia ini bisa dapat bentuk suatu porturusio atau prolaps dari nukleus pulposus, dan keduanya dapat menyebabkan kompresi pada radiks. Lokasinya paling sering di daerah lumbal atau serviks dan jarang sekali ada di daerah toraks. Nukleus terdiri dari megamolekul proteoglykan yang dapat menyebabkan air sampai sekitar 250% dari beratnya sampai dekade ketiga. Gel dari nukleus pulposus hanya mengandung 90% air dan akan menyusut terus sampai dekade ke-4 menjadi kira-kira 65%. Nutrisi dari anulus fibrosis bagian dalam tergantung dari difus air dan molekul-molekul kecil yang melintang tepian vertebra. Hanya bagian luar dari anulus yang menerima suplai darah dari ruang epidural. Pada trauma yang berulang, penyebab robekan serat-serat anulus baik secara melingkar maupun radial. Beberapa robekan anular dapat menyebabkan pemisah lempengan yang menyebabkan berkurangnya nutrisi dan hidrasi nukleus.
berpadu, robekan secara melingkar, dan radial. Penyebabnya massa nukleus berpindah keluar dari anulus, lingkaran ke ruang epidural, dan menyebabkan iritasi ataupun kompresi akar saraf. Non-diskogenik, biasanya penyebab dari LBP yang non-diskogenik adalah iritasi pada serabut sensorik saraf perifer yang membentuk niskiadikus dan bisa disebabkan oleh neoplasma, infeksi, proses toksis atau imunologis yang mengiritasi niskiadikus dalam perjalanan dari plexus lumbosacralis, daerah pelvic, sendi sakral ilika, dan sendi pelvis sampai sepanjang jalan niskiadikus. Selain itu, penyebab umur dan pola hidup tidak sehat adalah salah satu penyebab dari low back pain. Patofisiologi low back pain. Penjalaran nyeri. Nyeri menjalar melalui nesiseptor, yaitu saraf sensoris di perifer yang fungsinya mewaspadakan tubuh bila ada stimulus nyeri. Stimulus diubah menjadi pesan elektrik yang dikirim melalui berbagai akson dari perifer ke korda spinalis hingga ke bagian mesencephalon dan talamus otak. Jika stimulus terus-menerus ada, terjadi proses sensititasi saraf perifer dan sentral hingga nyeri akut menjadi nyeri kronik. Sensititasi sentral adalah proses di mana tubuh menangkap signal nyeri secara tidak normal. Proses ini juga berhubungan dengan taktil allodynia, kondisi yang menyebabkan tubuh hipersensitif terhadap sentuhan atau nyeri. Terlebih lagi, pada sendi dan diskus banyak ditemukan serabut saraf delta A yang bila terus-menerus terangsang berperan dalam pembentukan sensititasi sentral. Manifestasi klinis atau tanda dan gejala. Yang pertama, sakit yang menjalar ke depan, samping, atau ke belakang dan mungkin hanya berada di punggung bawah. Yang kedua, rasa sakit bisa memburuk setelah beraktivitas. Yang ketiga, nyeri yang menusuk atau seperti terbakar yang berpindah dari punggung bawah ke belakang paha, terkadang ke tungkai bawah atau kaki. Yang keempat, nyeri lebih buruk di malam hari atau duduk lama dalam perjalanan yang panjang. Yang kelima, kesulitan berdiri tegak, berjalan, atau berpindah dari berdiri ke duduk. Yang keenam, mengalami mati rasa atau kelemahan di bagian kaki yang menerima suplai saraf dari saraf tertekan. Pemeriksaan penunjang, yaitu pemeriksaan penunjang adalah suatu pemeriksaan media yang dilakukan karena suatu indikasi tertentu guna memperoleh keterangan lebih lengkap. Dibagi menjadi beberapa, yaitu ada pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan radiologis, dan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan laboratorium yaitu untuk melihat laju endap darah atau LID, morfologi di darah tepi, kalsium, fosfor, asam urat, alkali fosfase, antigen spesifik fosfat. Jika ditemukan kecurigaan metastatis karsinoma fosfat dan elektroforesis protein serum atau protein mieloma. Pemeriksaan radiologis dibagi menjadi beberapa, yaitu ada fotopolos, MRI, dan infeksi. Fotopolos adalah gambaran radiologis yang sering terlihat normal, kadang dijumpai penyempitan ruang diskus vertebral, osteofit pada sendi pacet, penumpukan kalsium pada vertebra, pergeseran koreksi vertebra, dan infiltrasi tulang oleh tumor. Penyempitan ruang invertebra terlihat bersama dengan suatu proses posisi yang tegang melurus dan suatu skoliosis spame otot paravertebral. MRI bertujuan untuk melihat vertebra dan level neurologis yang belum jelas. Kecurigaan kelainan patologis pada medula spinalis atau jaringan lunak. Menentukan kemungkinan herniasi pada kasus vas operasi, kecurigaan pada infeksi atau neoplasma.
Pemeriksaan fisik, yaitu infeksi. Pertama yaitu dengan contohnya gaya dari gaya berjalan, kesimetrisannya, dan perubahan yang dirasakan penderita terkait rasa nyeri. Terus, perkusi dan palpasi. Palpasi harus hati-hati karena menimbulkan rasa nyeri dan perlu dicari kemungkinan adanya deviasi ke arah lateral atau anteroposterior. Pemeriksaan neurologis, yaitu pemeriksaan motorik secara kekuatan, atrofil otot, dan verkulasi pada otot-otot tertentu. Pelaksanaan terapi non-farmakologis. Apa sih terapi non-farmakologis? Terapi non-farmakologis merupakan pengobatan hipertensi yang dilakukan dengan cara menjalani pola hidup sehat, yaitu diet rendah garam dan kolesterol, menghentikan pemakaian zat yang membahayakan tubuh, istirahat yang cukup, mengelola stres dan aktivitas fisik. Terapi non-farmakologis seperti pasien dianjurkan berolahraga, terus untuk mengurangi rasa nyeri, pasien haruskan dilakukan tirah baring, pemberian obat mengurangi rasa nyeri, pemberian terapi seperti terapi elektrik, terapi meridial, terapi laser, terapi pemijatan. Penata pelaksanaan terapi farmakologis yaitu dibagi menjadi 3, ada acetaminophen, obat antiinflamasi, steroid. Terapi farmakologis yaitu dengan menggunakan obat-obatan antihipertensi. Acetaminophen itu penggunaan dengan dosis penuh 2-4 gram per hari. Terapi ini pertama didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan beberapa pedoman terapi, yaitu pertama harus diketahui riwayat pasien. Jadi sebelum kita memberikan acetaminophen, kita harus mengetahui riwayat pasien terlebih dahulu. Terus obat-obatan antiinflamasi. Obat antiinflamasi adalah kelas obat yang sama-sama memberikan efek analgesik dan antiviretik dan dalam proses lebih tinggi berefek antiinflamasi. Adalah NSAID adalah singkatan dari non-steroidal anti-inflammatory drugs dan merupakan sebuah golongan obat-obatan yang biasanya digunakan untuk bantu meredakan peradangan atau rasa nyeri. Contohnya ibuprofen. Ibuprofen contohnya seperti Proris, Bodrex, seperti itu. Steroid adalah obat yang sering digunakan oleh dokter sebagai terapi untuk mengatasi peradangan, asma, penyakit autoimun, penyakit kulit, dan sebagainya. Injeksi steroid epidural adalah prosedur yang biasanya dilakukan untuk nyeri leher radiokuler dan nyeri punggung bawah. Komplikasi low back pain. 1. Depresi. Pada pasien low back pain memiliki kecenderungan mengalami definisi sehingga akan berdampak pada gangguan pola tidur, pola makan, dan aktivitas sehari-hari klien. Apabila depresi yang dialami klien berlangsung lama akan dapat menghambat waktu pemulihan low back pain. Kedua, berat badan. Berat badan pasien low back pain biasanya akan mengalami nyeri yang hebat di bagian punggung bawah yang menyebabkan aktivitas dan gerakan pasien terhambat. Akibat terhambatnya aktivitas pergerakan pasien dapat menyebabkan kenaikan berat badan dan obesitas. Selain itu dapat mengakibatkan lemahnya otot. Dari lemahnya otot, pasien akan berdiam belalang satu posisi, akan mengakibatkan akumulasi lemak dalam tubuh menjadi banyak. Ketiga, kerusakan saraf. Kerusakan saraf pada low back pain dapat menyebabkan kerusakan saraf terutama masalah pada vena urinaria sehingga pasien dengan low back pain akan menderita inkontinensi. Pathway low back pain dimulai dari masalah muskuloskeletal, gangguan ginjal, masalah pelvis, dan tumor. Terjadi karena terdapatnya gerakan yang berlebihan. Contohnya, berolahraga keras atau terlalu sering mengangkat barang,
duduk dan berbaring dalam waktu lama sehingga terjadi kontraksi punggung atau kontraksi otot. Pada saat tubuh sedang berolahraga atau melakukan aktivitas yang berlebihan, lengkungan tubuh belakang akan menyerap goncangan vertikal pada saat berlari atau melompat, sehingga terjadilah perubahan struktur dengan diskus disusun atas fibri vertigo atau terjadinya low back pain. Otot abdominal dan toraks sangat penting dalam aktivitas mengangkat beban. Bila tidak pernah dipakai, otot abdominal dan toraks melemahkan struktur toraks akan melemahkan struktur penduduk ini dan mengakibatkan rasa nyeri pada punggung. Terjadilah mobilitas fisik sehingga berakibat dalam kerusakan mobilitas fisik. Karena adanya masalah struktur yang mengakibatkan rasa nyeri sehingga pasien jarang gerak atau tidak melakukan aktivitas sama sekali sampai struktur melemah hingga kesulitan untuk melakukan aktivitas, terjadilah penumpukan lemak karena tubuh kurang gerak sehingga mengakibatkan nutrisi lebih dari kebutuhan dan terjadilah obesitas. Perubahan struktur terjadi juga pada lansia. Disebut fibrokartilago yang padat dan tak teratur. Degenerasi diskus intervertebra merupakan penyebab nyeri punggung biasa. Diskus lumbal bawah, lumbal 4 sampai lumbal 5 dan lumbal 5 sampai sakral 6. Menderita stres paling berat dan perubahan degenerasi berat. Terjadilah penonjolan diskus atau kerusakan sendi. Dapat mengakibatkan penekanan pada akar syaraf ketika keluar dari kanalis penalis yang mengakibatkan nyeri yang menyebar sepanjang syaraf tersebut. Demikian isi presentasi kami kali ini. Semoga apa yang kami katakan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, tolong maafkan karena kesempurnaan benar-benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.